Halo semuanya, selamat datang di Studi with Abdul. Jeng 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 jeng. Halo, selamat datang. Teman-teman gimana nih buat persiapan UTBK-nya? Di sini aku bakal terangin tentang materi ekonomi, yaitu struktur pasar monopoli. Buat teman-teman yang belum tahu, boleh banget nih disimak materi yang sudah saya berikan ini, yang nantinya bakal bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, langsung saja ke materi. Untuk materi yang akan saya berikan yaitu struktur pasar monopoli. Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia melayani jasa perjalanan kereta api dan PDAM yang melayani kebutuhan air bersih seringkali digunakan sebagai contoh perusahaan bekerja di pasar berstruktur monopoli. Jadi, teman-teman, di sini ada dua eh, contoh ya, yaitu PT Kereta Api dan PDAM. Jadi mereka berdua ini adalah salah dua contoh perusahaan yang eh, berstruktur pasar monopoli. Benar atau tidak? Mari kita buktikan. Apa itu pasar monopoli? Adik-adik tahu nggak? Apa itu pasar monopoli? Di sini ada 4 penjelasan tentang pasar monopoli. Yang pertama, pasar dengan satu penjual atau monopolis yang menghadapi banyak pembeli. Yang kedua, monopolis memproduksi produk yang unik atau no close substitute. Yang ketiga, ada halangan besar bagi produsen lain untuk masuk ke pasar atau barrier to entry. Kemudian yang keempat, monopolis memiliki kekuatan yang besar untuk menentukan harga jual output. Jadi, di sini ada 4 ciri-ciri apa itu pasar monopoli yang menjelaskan tentang apa sih pasar monopoli itu. Nah, lanjut, di sini ada penyebab pasar monopoli itu muncul. Apa aja sih penyebab pasar monopoli itu muncul? Di sini ada penyebab utama munculnya pasar monopoli dari survei yang telah dilakukan. Kebanyakan penyebab utama munculnya pasar monopoli itu adalah barrier to entry atau yang membuat perusahaan lain sulit masuk ke pasar. Nah, ada 3 penyebab yang menyebabkan pasar monopoli itu muncul. Yang pertama, monopolis menguasai faktor produksi utama. Perlu digarisbawahi faktor produksi. Jadi monopoli ini menguasai faktor produksi yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, pemberian hak eksklusif dari pemerintah bagi monopolis untuk memproduksi barang tersebut atau paten. Jadi eh, hak eksklusif ini diberikan pemerintah bagi perusahaan monopolis untuk memproduksi barang tersebut. Kemudian yang ketiga, monopoli alamiah, yaitu sebuah perusahaan akan mampu melayani keseluruhan permintaan pasar dengan biaya produksi rata-rata yang lebih rendah dibandingkan hal yang sama dilayani oleh beberapa perusahaan. Nah, itu dia penyebab dari munculnya pasar monopoli. Kemudian di sini ada implikasi teoritis tentang struktur pasar monopolis. Yang pertama, monopolis adalah satu-satunya produsen di pasar, sehingga permintaan yang ia hadapi merupakan permintaan pasar. Yang kedua, sebagai satu-satunya produsen, monopolis mampu bertindak sebagai price marker atau penentu harga pasar. Kemudian yang ketiga, permintaan yang dihadapi, monopolis tunduk pada hukum permintaan, yang artinya monopolis akan mampu menjual lebih banyak output apabila harga per unit outputnya semakin rendah. Dan yang terakhir, demikian bagi monopolis, MR tidak sama dengan price atau harga.
Nah, di sini ada kurva D, AR, dan MR perusahaan monopolis. Terdapat garis merah, kurva merah, yaitu kurva MR, garis MR, yang terjadi jika price A bertemu dengan permintaan A per 2B. Kemudian garis hijau itu adalah garis D dan AR. Dan terjadi ketika price A bertemu dengan permintaan A per B. Nah, masalah monopolis adalah menetapkan beberapa banyak output harus diproduksi dan beberapa tingkat harga per unitnya. Dengan pendekatan nilai marginal, equilibrium tercapai bila terpenuhi syarat necessary condition atau MR sama dengan MC dan sufficient condition yaitu MC menaik. Lanjut. Kemudian dapatkah kurva penawaran monopolis ditentukan? Di sini ada dua hal yang dapat menjelaskan poin tersebut. Yang pertama, berbeda dengan pada pasar persaingan sempurna. Pada pasar monopoli, kurva penawaran perusahaan tidak bisa diidentifikasikan secara tegas. Kemudian yang kedua, dalam pasar monopoli dengan MC tertentu, jumlah output yang sama dapat ditawarkan pada tingkat harga yang berbeda-beda, tergantung pada elastisitas permintaannya. Lanjut. Di sini ada kebijakan dan regulasi dari pemerintah tentang struktur pasar monopoli. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pasar monopoli untuk melindungi kepentingan konsumen. Mereka dapat menggunakan kebijakan antitrust untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen, seperti penetapan harga yang tidak adil atau pembatasan persaingan. Selain itu, regulasi dan pembentukan badan pengawas dapat membantu memastikan adanya persaingan sehat dan mendorong efisiensi ekonomi. Pemahaman tentang struktur pasar monopoli penting bagi siswa karena memungkinkan mereka untuk memahami dinamika pasar, dampaknya terhadap konsumen dan produsen, serta implikasi kebijakan yang relevan. Nah, dalam materi ini dapat disimpulkan bahwa struktur pasar monopoli adalah situasi di mana terdapat satu produsen atau penjual tunggal yang mengendalikan pasar dan tidak ada pesaing yang signifikan. Dalam struktur ini, produsen monopoli memiliki kekuatan pasar yang besar dan dapat menentukan harga serta jumlah produksi tanpa ada tekanan persaingan. Kelebihan dari struktur pasar monopoli adalah kemampuan produsen untuk mencapai keuntungan maksimal, inovasi produk, dan penghematan skala besar. Namun, ada juga kelemahan seperti harga yang tinggi, kurangnya pilihan konsumen, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan pasar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pasar monopoli untuk melindungi kepentingan konsumen. Mereka dapat menggunakan kebijakan antitrust untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan konsumen, seperti penetapan harga yang tidak adil atau pembatasan persaingan. Selain itu, regulasi dan pembentukan badan pengawas dapat membantu memastikan adanya persaingan sehat dan mendorong efisiensi ekonomi. Pemahaman tentang struktur pasar monopoli. Mungkin itu sedikit materi yang bisa saya berikan tentang struktur pasar monopoli. Buat teman-teman semua yang masih belum paham tentang materi ini, mungkin bisa ditonton ulang video saya dan dipelajari sedikit-sedikit. Untuk materi-materi yang lain, saya akan berikan lagi di lain kesempatan. Semangat belajar untuk meraih kesuksesan teman-teman semuanya. Jika bingung, jangan bingung, karena kita
Semuanya bingung. Kalau nggak bingung, nanti kalau udah di surga. Oke, selamat belajar dan meraih cita-cita. See you. Jeng 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 jeng. Yes.